Nah kalau untuk gadget sekarang itu juga nambah. Kebanyakan sih anaknya lebih ke usia remaja. Nah SD-nya yang tadi antara 4, 5, 6 sama SMP awal. Nah itu karena memang hari-hari udah gadget, terus si anak tuh kan lebih pinter karena dia merupakan generasi penghuni digital natif. Iya. Kalau kita kan urban digital, kita mah pendatang ya, kita punya HP zaman kuliah lah, punya laptop nyicil zaman S2 kali. Ya maksudnya itu udah anak-anak kita lahir dia udah ada karena kita sudah menggunakan itu. Jadi dia penghuni tetap tanpa diajarkan udah bisa. Tiba-tiba karena sekarang sudah pakai media gadget, kan harusnya yang belajar itu 2-3 jam dong pakai gadget. Nah, lagi belajarnya aja dia bisa dual learning, yang satu ngerjain tugas, satu main game dong, iya nggak? Saya pernah lihat anak SD kelas 1, satu main Mobile Legend, satu ningali guruna. Bisa gitu, tak wow gitu observasinya. Terus apa yang terjadi abis itu? Anak ternyata nggak 2-3 jam, kan mestinya usia SD 2-3 jam untuk untuk nutrition digital. Jadi yang dia lihat sangat boleh karena dia kan penghuni masyarakat sekarang, masyarakat digital, dia boleh, tapi yang dikonsumsinya mesti yang untuk pengembangan diri. Nah, kalau yang disebut akhirnya ada adiksi itu sudah mengubah perilakunya. Jadi tidak produktif, itu aja sih cirinya. Kayak tadi gini, yang disuruh makan dulu udah hara rese, suruh mandi hara rese, nggak mau, kamu ngerjakan tugas. Nah, biasanya sih waktunya 6-8 jam udah masuk kategori kecanduan, karena dia kan disebutnya ada heroin digital heroin. Jadi dari codingnya itu bisa membuat adiksi kayak morfin tapi dari coding digital gitu. Jadi disebut heroin teknologi itu tuh si gadgetnya itu. Memang kita akan tanya ke ahli IT pun. Saya waktu lagi ngasih parenting ada orang tua yang ahli IT, Bu memang betul kami ahli IT itu membuat coding itu memang biar kecanduan. Even itu WhatsApp, kita kan suka pengen buka lagi, apalagi yang iya gitu, terang cepat per detik gitu. Nah jadi sekarang yang harus kita ciptakan adalah positif internet, nah supaya yang bernutrisi. Nah untuk anak-anak tadi yang ke rumah stimulasi itu biasanya yang sudah nggak mau sekolah terus nggak ngerjain tugas-tugasnya, terus sampai ada yang sebenarnya ke masalah fisik ya, misalnya pernah ada yang datang matanya tuh udah merah sama kayak berair karena kan sebenarnya dampak dari gadget itu ke radiasi ya, ke mata juga ngaruh, terus ke neck, neck. Terus anak-anak sekarang kan termasuk, saya juga suka ngingetin anak saya supaya nggak bungkuk karena kan lihat HP jadi begini. Nah itu sudah mulai. Nah akhirnya sama rumah stimulasi tetap di asesmen dulu sih, karena kita nggak bisa juga melakukan sama seperti orang tuanya, cuman ngemonitor atau ngemarahin, nggak bisa. Tapi kita harus jadi mentor teman buat anak, apa yang dia sukai kita masuk. Jadi sekarang kita lagi yang treat itu individual. Terus kalau yang punya problem yang sama, kita mau coba dikelompokkan, tapi itu agak sulit ya. Kemarin udah ada 3 orang yang sama ya untuk remaja, tapi kita masih parsial tanganin satu-satu dulu karena kan kasusnya juga beda. Terus kayak internet yang dia sukainya kontennya beda. Misalnya yang satu seneng apa, meskipun itu game misalnya, tapi berbeda. Nah itu yang kita dalami. Alhamdulillah sih minimumnya 3 bulan kalau untuk interaksi, kontak mata, terutama yang mata berair tuh, apalagi kalau udah di forest bathing, matanya merah, itu kita pernah satu grup 10 anak kelas 4, 5, 6 SD kita bawa, itu yang matanya merah langsung sembuh. Nggak cuma merah, kan ada bukan kayak bintil gitu. Nah terus kita sempat asesmen anak ini memang seharian main dan ibunya nggak tahu karena dikira udah bobo, ternyata bangun lagi gitu, terus sampai subuh main lagi, terus akhirnya matanya kena radiasi itulah gitu. Dia ngaku sih karena dia mungkin kurang tidur atau kurang istirahat. Kita bawa forest bathing seharian, pas pulang itu hilang, fresh. Karena pertama di gunungnya nggak ada sinyal, yang kedua dia harus exercise kan, naik, balancing. Di atasnya kita ajakin dia untuk mindfulness, untuk meditasi, dengerin angin, pokoknya relax aja gitu.
betul-betul doing nothing kan kalau di alam itu, karena forest sendiri ngasih Ngasih. oksigen. Iya. Dan Nggak usah minta. nggak minta, Iya. dia langsung ngasih itu sendiri, dan itu langsung dari fisik aja udah bisa bikin dia Bisa bikin. sehat. Nah, jadi di rumah stimulasi sekarang lagi banyak kedatangan ya untuk diobservasi itu adik-adik kita yang Iya, benar. usia SD itu ngaruh ke ini SD, sih, ke SMP. learning disabilities SD SMP ya. SMP, Kalau SMP juga kan lebih ke sosial, interaksi Iya, sosial. betul. Nah, SD juga kan mestinya dia berteman, berkumpul, zaman kita tuh main tradisional. Tradisional. Sekarang asik di situ, dan ini sebetulnya akan sangat bukan membahayakan untuk masa depan dia kalau kita nggak bantu interaksi sosial. Interaksi itu nggak cuma teman sebaya, kita ketemu, Iya, kita ketemu. terus kita berinteraksi, ngobrol sama dia, memperhatikan. Jadi mesti jadi mentor, bukan monitor. Kita kadang monitoring kan, udah belum? Monitor. Udah belum? Ini kerjain udah belum? Ini kerjain. Nah, kalau mentoring kan sebetulnya jadi teman, jadi coach, jadi fasilitator gitu ya, barengan main game, ayo barengan main gamenya, ini tentang apa sih gitu. Habis itu selesai kita ayo barengan lagi gitu kan. Nah, itu namanya mentor gitu Pak Dadi. Betul. Kita selalu Dan ini musik bantu banget sebetulnya, apalagi kalau kedepannya sih untuk yang remaja ini kita juga sedang pikirkan supaya bisa punya kesenangan gitu, dia ditransmutasikan gitu, selain dia kena adiksi gadget atau games kan, di situ dia akan heroin teknologi tadi ya, digital heroin tadi. Kalau menurut Ibu heroin ini diciptakan atau enggak? Disengaja atau? Maksudnya yang coding Iya, dari Kan memang sengaja ya itu. Ya untuk ini gitu loh. Iya, kalau misalnya untuk games tertentu iya kan, sebetulnya mah kayak misalnya gini, yang bikin games gitu, itu kan ada tujuan profit kan, bisnis gitu. Iya. Tapi kan di situ juga dia sudah ada warning misalnya untuk 17, untuk 17 tahun ke atas atau untuk teenagers. Nah, kadang kita kan suka nggak baca juga. Misalnya salah satu games, contoh Minecraft. Dulu saya pernah kedatangan anak-anak kelas 1 SD yang tadi lagi booming Minecraft. Ya. Maksudnya kecanduan sampai nggak mau belajar, nggak mau ke sekolah ya. Dulu waktu belum pandemi. Saya coba searching apa itu Minecraft. Ternyata Minecraft nggak cocok buat anak-anak. Memang itu untuk kreativitas katanya. Tapi itu untuk remaja. Dan itu pun kan masih harus dengan kontrol orang tua. Orang tuanya tahu dulu. Ternyata ini di dubbing sama remaja atau mungkin usia dewasa awal kali ya, dengan bahasa-bahasa orang dewasa yang tidak cocok sama anak-anak. Nah, itu Pak Dadi, jadi pastilah coding-coding ini dibuat tertentu untuk kepentingan tertentu gitu. Cuman sekarang kita kan nggak bisa kontrol mereka, yang bisa kita kontrol adalah diri kita dan anak kita. Bisa nggak kita kontrol mereka? Nggak bisa. Mereka kan juga industri yang besar. Dan memang sudah zamannya. Kita nggak mungkin di pedesaan aja. Saya punya kakak saya bilang nggak usah pakai HP gadget, jadi pakainya Need Note yang SMS. Ya ternyata kan pekerjaan sekarang membutuhkan dia harus fingerprintnya kan muka, itu harus tetap Android. Akhirnya ikut mau nggak mau. Terus anaknya misalnya kita nggak boleh nih ada TV ada apa, takutnya nge-influence temennya iya temennya tetangga. Nggak bisa. Jadi sebenarnya yang kita harus bantu adalah diri kita sama anak kitanya punya kontrol yang bagus gitu. Dan selain diet itu lebih ke digital nutrition atau internet sehat. Jadi kita bolehkan, tapi apa sih yang dia tonton, apa yang mau dia buat produktivitasnya. Kayak ini kan semuanya gadget nih, ini gadget banyak sekali. Tapi ini positif, ini gadget juga. Iya betul. Betul. Ini gadget di mana-mana, tapi maksudnya apa yang bisa digiring ke arah yang sehat atau nutrition. Itu yang mau kita bantu. Mudah-mudahan tadi orang tuanya juga selain edukasi dibantu untuk musik. Bisa bantu, karena orang tua juga kita tegangan jadi tinggi ya lihat anak di rumah gitu. Terus nanti anak ngebalikin, ibu juga, ayah juga pegang HP gitu, kenapa aku enggak? Terus saya bilang, iya ini bunda untuk bekerja, coba dilihat. Aku juga untuk belajar, sambil dia ngeliat sebelahnya. Ayah wae gitu. Nah, kalau di rumah stimulasi nih yang berkaitan dengan musik nih,
kayak lagu-lagu seperti apa? Mainlah kayak gimana? Instrumen boleh. Yang Sebenarnya penting sih calming. kalau lirik gitarnya dong. kalau lirik lebih cenderung istri yang menciptakan karena kalau saya tidak punya kepandaian untuk menciptakan lirik, cuma kalau saya karena senang musiknya aja, itu juga belajar otodidak sih, nggak punya basic belajar secara akademik gitu ya dari musik itu. Sama aja Gitu. kalau udah masalah musik, bukan masalah akademik, apa ya, yang belajar bedanya kayak gini lah. Dan saya mah otodidak, dan saya mah akademisi. Sama-sama belajar dua-duanya. Betul. Iya, betul. Yang membedakan antara ini belajar di kelas, yang ini di luar kelas. Betul. Iya, betul, Yang betul. satu otodidak, yang Iya, satu Tapi kan sama-sama Akademik, belajar. betul. Kadang-kadang yang di jalanan itu lebih yang enggak bisa didapatkan di kelas. Iya. Kayak kemarin kita sama Om John Castella itu ngomongin masalah imajinasi. Dan itu susah kita dapetin di kelas. terbatas ya. Terbatas. Kalau udah ngomongin masalah imajinasi, ya harus di luar kelas. Jadi kalau misalnya mau otodidak atau kalau sama saya sih nggak jadi masalah. Betul. Sama-sama belajar. Sama belajar. Iya. Gitu. Siap, Karena siap, lebih hebatan Betul. yang ini. Iya. Karena apa? Lebih liar. Yang di luar gitu, kayak anak jalanan lah. Anak jalanan main musik tiap hari main. Iya. Terasa. Dengan Latih. anak-anak yang akademis, yang dia semua atur jadwal. Jam segini main, jam segitu ini Betul. nongkrong, main kopi, dan sering berapa. Ketika anak jalan dia main setiap hari. Ketika disuruh main, hebatan anak jalan. Betul. Betul. Ketika bermain gitu kan. Makanya ketika ngomongin masalah musik sama sih. Kadang-kadang kita partneran sama siswa, Iya, iya. ya kan? Betul. Betul. Sama siswa kita main bareng. Iya. Sudah bukan lagi murid, bukan lagi, tapi udah jadi partner. Nah, Neng mau itu oke. nyanyi. Ini dulu umur berapa tahun ya? Pas lagi ngajarin emosi ya. Iya. Yang bersabar itu kan Iya. sebenarnya ada di Quran surat Al-Baqarah. Wa basyiris sabirin qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang itu. Jadi lu ngajarin sabar sama anak tuh gimana kan? Betul nggak? Iya. Kita ibu-ibu kan nggak ada panduannya, sedangkan anak-anak kita yang spesial nih butuh media yang berbeda menyampaikannya. Nggak bisa sabar ya, yang sabar nggak bisa Ya jadi- sabar ya, tapi molotot ya. Sabar ya. Melotot. Nah biasanya kita apa, kreativitas jadinya muncul gitu. Kan tahu gitu ya, kalau misalnya marah malah nanti yang ditransfernya energi marah, nanti anaknya malah jadi belajar dari kita bagaimana mengekspresikannya. Nah, akhirnya kita pakailah tadi musik untuk mengajarkan perkembangan emosi yang baik, Sabar. value yang baik. Itu contohnya. Coba sekarang Neng sini Neng, ikut Neng, nyanyi bersabar Neng. Enggak. ya, oke, nggak Oke, apa-apa. sebagai liriknya mending gitu ya. Oke. Bentar. Balik ke sini. Yang nyanyi siapa? Gimana Bu ya? sih suaranya? Fales gimana Pak Dadi? Tapi buat Ah, anak mas saat itu bukan yang penting liriknya ya. Iya betul. Bersabar itu bahagia, disayang ayah dan bunda, disukai teman-teman, diridhoi oleh Allah. Bersabar itu bahagia. Bersabar disayang ayah dan bunda, disukai teman-teman, diridhoi oleh Allah. Bersabar itu bahagia. Oke lagi ya. Bersabar itu bahagia, disayang ayah dan bunda, disukai teman-teman, diridhoi oleh Allah. Bersabar itu bahagia. Bersabar itu bahagia,
disukai teman-teman, diridhoi oleh Allah, bersabar itu bahagia. Sebenarnya lagi sederhana sih gitu, tapi bisa membuat anak tuh jadi yang asalnya tantrum marah itu bisa cooling down, diajak nyanyi itu langsung gitu. Can you explain when mommy and daddy give you this song? Calming. Oh, yes. Calming. How do you feel? Good. And this is a good way how parents teach sabar. Yes. How if we angry? Bersabar itu bahagia. Terus? We already sang that song. So. No. Keren Zira. Thank you. Saksikan terus Masakin Musik di Noise Creator TV. Ayo. Oke. Oke. Satu, tiga. English. Watch gimana? It's too fast. Iya. Oh, maksudnya saksikan Masakin Musik. Watch Ya. music. Masakin Masakin musik. musik. Masak kayak masaknya cooking. Watch. Masakin Masakin musik music. di Noise Creator TV. Ini Creator TV. Ya, turun Ibu Ibu. Yuli. Aduh, sami-sami. Teh bunga pada Oke, turun. Terima kasih. Thank you Zira. Thank you, Zira. Ya. It's 10 up to 9. No. It's 7. I want to go to Oke. Oke. Let's go. And Let's go. Let's go. Let's go. Masak musik. Kan bikin floating juga, floating Fanta atau Coke gitu, cola. Itu belum ada soalnya kalau teh Teh ya, betul. teh hitam kan teh hijau kan teh hijau ada teh hitam Satu belum lagi ada. katanya secang tuh kita pengen coba lah, nanti nggak tahu rasanya seperti apa, kita coba. Yang ini kita bikin avocado. Kalau avocado tuh kayak semacam plot juga, nanti dia dicampur sama susu, atasnya dikasih es. Jadi kita ini bikin yang sederhana sih. Kita coba dulu bikin milkshake dulu ya. Ya. Siapa yang mau milkshake? Masak apa nih? Apa aja lah. Tergantung chef. Wah, ini kalau misalnya pesen kemana nih? Ini kalau mau pesen nih. Ke My Ice Cream House. Oke, My Ice Cream House. Nomornya Ada 08. ada nanti di sini ya. Ya. Oke, sama. Kita bikin avocado dulu ya. Oke. Lihat deh. Mau bikin avocado. Seru deh bikin es krim ini. Avocado aja dulu. Segini cukup? Cukup? Cukup. Ini itu kebanyakan dong. Ini sekalian. Floating, Pak, satu lagi. Iya, floating. Sama coklat. Nama baru.
no. Ah, lu yang begini. Wah, lumayan. Lumayan. Aduh, seneng banget itu. Abi itu kamu kasih dulu. Iya, nanti bikin ya Bi sendiri. Nah, es buah kan ada nanti di sini. Ini pegang sama itu tuh, nanti rasanya berbeda. Nah, Nah, kayak ini. satu lagi coklat kayaknya, sandwich coklat. Nah, ini yang secang ya. Nah, ada gelas ya satu lagi. Ada. Yang ini aja gitu ya. Tisu di mana? Buat yang secang. Oh, Yang biar yang Itu bener, yang meleleh juga bagus kan? Pantainya kan, oh iya sih. Kayak sesajen. Heeh. kotor. Dikasih coklat gitu. Nah, ininya milkshake coklat. Oh. Ini kan strawberry dua-duanya. Galak ya. Oh, iya. Tapi orang enggak. Sama tahu. Wah, Itu gitu ya. kan kita bikin aja. Enggak nih. Yang paling banyak di order dulu yang mana? Sebenarnya sih kalau dulu kita punya menu favorit namanya tuh Badanamun. Badanamun itu nanti esnya strawberry, dikasih pisang, dikasih susu, di blender itu. Mantap banget. Kenapa dia nggak suka Tapi sama kebanyakan biasanya mas satu ini nih float yang masih ke proses yang hari itu. Ini juga beda sih mereka. Benar sampai ada lumer putih. Iya, harus segera dimakan. Harus segera. Bu, Pantang, ini tea. berarti ini Milkshake. banyak macamnya ya? Banyak. Banyak. Ah, ada 50 kalau di 50. Apa om ini? Oh, Iya. lima. Tangan dari itu tuh. Udah boleh langsung gitu. Oh, boleh sebentar. Ini namanya apa? Ini namanya milkshake ini. Milkshake. Strawberry. Nah, ini milkshake strawberry. Aduh, halangin ya. Oke. Milkshake strawberry. Avocado mau mana? Ini apa? Avocado. Avocado. Coba. Kita dicolek sama itu ya. Aku mah pengen yang rekomendasi yang buat aja, yang dulu yang banyak yang mana? Avocado. Ini avocado. Avocado tuh es krim ada. Iya. Oh, yang suka ngopi, yang suka Juga semuanya. Ganti banyak. Beneran enak banget ini. amazing. Amazing. Ayo, Ayo, Iya, cobain, cobain. Zira ini Zira kan mau ini. Banyak kan? Zira mau milkshake? Oke, Pak. Zira. Iya, katanya mau ini. Zira mau milkshake? Iya, Enak ya? Iya. Itu makannya bebas, ada yang di, tapi kita mah enaknya kopi langsung dicolek kayak gitulah. Ini enak banget. Kalau misalnya penasaran pengen coba, pesan bisa langsung deh. Iya. Nomornya ada. Langsung Ada langsung. nanti di Oh, bawah nggak boleh. ini. Bisa langsung order ya. Yes. Aduh, bener. Abdi mau apa Abdi? Ini mau apa? Abdi? Avocado, Avocado. float, milkshake. Bisa Nah, boleh. milkshake, milkshake. Sebenarnya itu milkshake strawberry itu yang coklatnya nggak bisa kebikin tuh. Mau dibikin coklatnya? Ya, enak ya avocado pada Iya. Pahit-pahit. Apa ya? Ya emang kopi pahit ya. apa ya? Baik. Sebelum manis kan pahit dulu. Ya. Pahit-pahit dulu. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Berpahit-pahit dahulu. Berkopi-kopi dahulu. Pahit-pahit dahulu. Jangan pahit terus. Ini keidean dari aku membuat greenhouse Ice cream house. dari mana? Sebenarnya sih saya tuh dulu sempat kerja di Salah satu satu company. perusahaan Ya. company. Ya. Nah, dari sana saya juga pernah ikut pelatihannya. Nah, dari pelatihan di Surabaya itu dulu. Surabaya? Iya, Surabaya. Basicnya tuh basic es krim semuanya tuh. Di ini Nenek sama mau? seorang apa dia tuh? Bukan bartender siapa? Iya. Dia yang coaching tapi di bidang minuman lah. Kurang lebih ada sekitar 50-an lah, 50 jenis minuman. Nah dari situ dia menyatakan silakan karena minuman itu sangat variatif, bisa divariasikan, bisa diinovasikan. Jadi waktu itu kita bikin lagi ada berapa dari yang 50 itu tambah penemuan-penemuan saya sekitar 10-an aja. Jadi kurang lebih sekitar 60-an lah gitu. Yang original buat Yang original, ya. Tidak tadi kita kalau misalnya makanan gitu. Enggak. Nah, sih, enggak. Soalnya orang juga susah juga kan.
ininya ya, maksudnya bikinnya kayak waktu itu pernah yang kalau abis putus cinta terus es krimnya teh apa ya namanya Pokoknya itu mah bunda yang bikin nama. ya kayak banana moon itu buat yang lagi jatuh cinta terus ya nggak pulang-pulang terus aja. Bang Doni kebetulan. Ini benar apa namanya? Enak banget, benar. Ya, mungkin ya. Jadi gimana cara pahit itu seperti kehidupan pada di ini jadi. Ayo. This is yours. Thank you. Oke. Jadi ke sana dong makanya. Ini di sini. Ya, dengan kamera gitu. Oh. Gimana nih enak? Enak nggak? Enggak ini buat Pak. Iya. Saya belum. Nanti mau yang mana? Udah ambil? Oh, udah. Tapi pakai apa? Aku. Oh. Ini mau pakai sendok. Thank you. Ini nggak ya? Ya, sok banget sih. Bosan. Enak Bosan. sekali. Ini ada yang cobain. Nanti mau pakai sedotan ya? Iya sih saya aja ya udah sering kalau pas udah minum lagi kayak gitu ya. Mau yang mana bunda? Aku mau nggak ini? Mau yang cobain? Teh mau yang teh? Enggak, suka aja mah enggak. Di Nanti sini nggak mau bikin cobain. lagi. Karena ini baru sih, saya belum pernah nyobain, baru berinovasi. Oke, aku coba yang berimprovisasi. Eksperimen. Oke, yang bereksperimen. Sini aku mau pakai sedotan. Enak. Enak gitu? Enak. Sama Coba ada? Enggak. Oke, saya mencoba yang berimprovisasi. Itu yang teh. yang teh, itu. Yang teh? Ya, Yang kalau ini teh. makan sering. Di itu juga banyak kalau yang teh. Saya belum. Enak. Ya, Iya. penasaran aku ya. Ini Penasaran. kayaknya Baru tadi nyoba beli apa? Oh yang ada itu udah kita coba aja. Di float. Kan mau dibikinin apa lagi kan? Itu pasti banyak. Satu lagi sebelumnya yang coklat. Cobain apa segitu? Nggak suka ini ini. buat sahabat gator yang mau Berarti mending bikin Pesan? lagi yang coklat. bisa langsung DM. Ini nggak usah keluar, udah terus di kita nih. Makanya. Enak ya, buka tuh ya. Dan langsung masalah hilang ya. Masalah lama hilang, masalah baru datang. Berat badan. Bukan pengen pesen lagi dari dia. Tenang masih Aduh. banyak. Nanti biasanya mah di satu itu mah floatnya kalau yang suka. Kan ayah juga jatuh cinta sama aku karena es krim ini. Oh iya. Iya kan? Oh dulu ceritanya gitu. Sekarang closing statement dari Bu. Oke, jadi musik itu sebetulnya berirama semua ada dalam kehidupan kita. Siapapun dapat menyanyikan irama itu. Orang tua terutama ya ayah, ibu apa yang bisa kita sampaikan itu dalam bentuk value sehingga bisa mendatangkan kesehatan, terutama kesehatan psikologis dan juga spiritual. Apa yang kita berikan kepada anak kita, kepada sekitar kita, kepada alam itu akan memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Itu mungkin Pak Dadi dan Teh Dina. Dari Ayah Ogi. Soalnya sih musik itu hal yang natural yang akan terus melekat dalam diri kita. Apapun itu nikmati, rasakan. Nanti musik akan membawa kita pada perubahan yang lebih baik. Ya. Oke. Dina, saya sampai Pak Say Musik. something. Buat musik. It's cool. I guess. Yes. And I guess I kind of like to hear music sometimes. Even my dad hears music all night. Oke. terima kasih Bu Yuli, Ogi, terima kasih, Sila, terima kasih Plate, terima kasih Mata Kreatif, Terima kasih. terima kasih Abi. semua. Jangan kapok Ibu Yuli, nanti datang lagi ke sini ya. Siap. Kita Terima masak. kasih ya, jangan kapok ya. My Ice Cream Cream House. House. Ice Cream House. Ya. Ice cream, please. Yes. Oke, kita mau es krim langsung ya. Finally, we eat ice cream. Oke, Let's oke, get cooking. After that, I want to go. Let's go. oke. Terima kasih. Let's go. Saya Dadi Firmansyah.
Bunga. Akhir. Ya, saya Yuli. Saya Ogi. And bye-bye. Masih dimasakin musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak musik. Mari masak, masakin musik.